Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami selama kurang lebihnya setengah semester ya. Dan kali ini kami membahas perancangan sistem informasi inventory barang pada suatu pet shop yang berada di Klaseman, ya, tepatnya bernama Bon Pet Shop, yaitu sistem inventory barang yang berbasis website. Oke, coba next untuk Mas Moderator Mas Iwan. Oke. Ini adalah daftar kelompok kami. Yang pertama perlu kami sebutkan yaitu saya sendiri Yosi Putra Nalam Sajid, NIM 2121598, dan ada juga Mas Novandi Muzarim dengan NIM 2121576, dan Ikhwan Bramantya Yandrina Utama dengan NIM 2121579, Muhammad Firdan Husaini 201215555, Ziki Fauzi Ramadan 201211583. Oke, sekian perkenalan dari kami. Next slide selanjutnya. Ya, ini adalah profil usaha. Bisa dilihat sendiri pada slide yang disediakan oleh Mas Moderator. Oke, next saja Mas Iwan. Oke, latar belakang akan saya bacakan sendiri ya. Masalah terkini pada Bon Pet Shop yaitu masalah terkini perkembangan teknologi sudah bertambah di banyak lini, termasuk pada toko. Bon Pet Shop membuat suatu teknologi pencatatan inventory barang berbasis web. Masalah yang dialami mitra yaitu belum menggunakan pencatatan stok barang secara otomatis. Akibatnya data mudah hilang, memakan banyak waktu, dan kurang efisien. Oke, next slide. Udah next, Mas. Oke, metode saat ini masih menggunakan pencatatan manual seperti menggunakan buku catatan dan alat tulis. Akibatnya data mudah hilang, memakan banyak waktu, dan kurang efisien. Solusi kami untuk permasalahan ini yaitu kami merencanakan membuat sistem inventory barang berbasis website agar mudah mencatat dalam hal pencatatan barang pada toko. Ya. Selanjutnya perkembangan teknologi sudah bertambah di banyak lini termasuk pada toko Bon Pet Shop ini. Bon Pet Shop adalah toko hewan peliharaan seperti kucing dan anjing. Tepatnya aksesoris dan toko pakan hewan ya. Di sini terdapat beberapa produk yang dijual seperti makanan kucing dan anjing, obat dan vitamin, grooming kucing, penitipan kucing. Ada juga aksesoris binatang peliharaan untuk mencukupi kebutuhan hewan peliharaan supaya lebih nyaman. Permasalahan yang dihadapi Bon Pet Shop yaitu masih menggunakan pencatatan manual seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Akibatnya data mudah hilang, memakan banyak waktu yang kurang efisien, dan sangat besar kemungkinan untuk terjadi kesalahan dalam pencatatan. Oleh karena itu, kami membuatkan aplikasi pencatatan barang berbasis website yang mampu menginputkan data barang agar dapat tersimpan dengan aman pada database dan membuat proses pencatatan menjadi mudah dan rapi. Oke, next slide akan dibacakan oleh Ziki. Mas Ziki. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang kemudian ini adalah slide alur project. Pada
pada slide ini terdapat alur project. Yang pertama, profil mitra yang terdiri 2 poin, identitas pemilik dan identitas mitra. Kemudian dilanjut untuk pembuatan latar belakang, terdapat poin masalah terkini, masalah mitra, metode saat ini, dan solusi. Kemudian dilanjut analisis project yang terdapat poin yang pertama analisis permasalahan, analisis kebutuhan fungsional, analisis non-fungsional, dan analisis PCS. Kemudian tahap selanjutnya pembuatan DFD yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama DFD level 0, DFD level 1, DFD level 2. Kemudian dilanjut pembuatan database, yaitu tabel relasi. Kemudian dilanjut ke wireframe yang terdiri dari data produk, kategori, supplier, dan laporan. Kemudian selesai. Kemudian slide selanjutnya yaitu analisis project. Untuk analisis permasalahan, yang pertama yaitu pencatatan barang masih dilakukan secara manual, dilakukan dengan menggunakan buku dan alat tulis. Kemudian tidak bisa mengontrol kuantitas barang. Dan data pada stok barang mudah hilang. Sering terjadi kesalahan pencatatan data produk dan berakibat bertambahnya pemakaian alat penunjang pencatatan data. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu analisis kebutuhan fungsional yang dikhususkan pada admin. Memiliki 4 poin. Yang pertama, sistem dapat mengelola data produk. Kemudian sistem dapat mengelola data kategori produk. Kemudian sistem dapat mengelola data supplier. Dan yang terakhir lalu sistem dapat mengelola data laporan. Ya, next selanjutnya. Selanjutnya adalah analisis non-fungsional. Berikut adalah analisis non-fungsional, yaitu hardware atau perangkat keras. Hardware yang kita gunakan adalah satu dengan prosesornya adalah AMD Ryzen 5 4000 series dengan SSD 512 GB dan RAM 8 GB. Kemudian untuk perangkat lunak kita ada pada sistem operasi yaitu Windows 10. Kemudian kita gunakan browser Google Chrome dengan text editor adalah Visual Studio Code, web server menggunakan XAMPP, dan untuk database kita gunakan MySQL. Untuk analisis Pisces, untuk pada performa, bertambahnya permintaan pelanggan membuat aktivitas pada bagian admin persediaan meningkat. Sehingga proses pencatatan data dan pembuatan laporan yang masih manual memakan cukup banyak waktu dan mengakibatkan turunnya performa atau kinerja toko dari Petshop. Kemudian information. Cukup seringnya terjadi kesalahan pada saat pencatatan data ke dalam buku catatan, seperti salah penulisan dan tulisan yang kurang dapat dibaca, sehingga terjadi kesalahan saat pemindahan data ke dalam Microsoft Excel yang berakibat pada salahnya informasi yang dihasilkan. Kemudian terkait kontrol, tidak adanya pengubahan data pada saat menggunakan buku catatan atau alat tulis sehingga tidak dapat dikontrol atau dikendalikan secara efektif. Perlu bantuan alat tulis lainnya. Kemudian efisiensi. Proses-proses yang dilakukan dengan adanya sistem yang lama memakan cukup banyak waktu dan biaya sehingga dinilai kurang efisien. Kemudian terkait servis, kurangnya layanan yang diberikan oleh sistem lama membuat pengguna kesulitan dalam melakukan aktivitas pada bagian persediaan admin atau gudang.
Kemudian pada DFD level 0, untuk level 0 terkait ke sistem informasi inventory pada bounce page di Ngagle berbasis web, mempunyai dua garis struktur admin, yaitu input data barang, itu data kategori, input data supplier, yang kemudian sistem akan membuat laporan data dari bounce page shop. Terus selanjutnya akan dilanjutkan Mas Novandi. Oke teman-teman, di sini DFD level 1. Di sini terdapat satu aktor yaitu admin. Nah, oke teman-teman. Di sini terdapat 4 proses yaitu olah data barang, data supplier, data kategori, dan data laporan pencatatan pada bound page shop. Kita mulai dari proses yang pertama yaitu olah data barang. Oke. Di sini si admin dapat menginputkan data barang dan akan diproses oleh sistem. Setelah diproses oleh sistem, maka keluar outputan berupa data barang. Setelah data barang ini masuk ke dalam laporan pencatatan pada bound page shop. Untuk proses yang kedua yaitu si admin dapat menginputkan data supplier. Setelah diinputkan oleh admin, maka akan diproses oleh sistem. Setelah diproses oleh sistem, data tersebut akan keluar berupa outputan yaitu data supplier dan akan masuk ke data laporan pencatatan barang pada bound page shop. Untuk proses yang ketiga yaitu olah data kategori. Si admin dapat menginputkan data kategori, akan diproses oleh sistem, maka akan keluar outputan berupa data kategori. Data tersebut akan masuk ke dalam laporan pencatatan barang pada bound page shop. Next. Untuk selanjutnya yaitu DFD level 2. Yang pertama adalah olah data kategori. Di sini si admin dapat insert, update, dan delete data kategori. Maka kan tampil output yaitu data kategori. Setelah tampil output data kategori, maka akan masuk ke dalam laporan data pencatatan barang pada bound page shop. Next, Mas. Selanjutnya yaitu adalah DFD level 2, olah data supplier. Nah, di sini si admin dapat insert, update, dan delete data supplier. Setelah diproses oleh sistem, maka akan keluar output yaitu data supplier. Setelah data supplier, outputan tersebut akan masuk ke dalam laporan data pencatatan barang pada bound page shop. Next. Dan yang ketiga adalah olah data barang. Nah, di sini si admin dapat insert, update, dan delete data barang. Setelah diproses oleh sistem, maka akan keluar output yaitu berupa data barang. Nah, data barang ini akan masuk ke dalam laporan pencatatan barang pada bound page shop. Next, Mas. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Firdan. Untuk permodelan database dari toko bound page shop, di sini memiliki 4 buah entitas, yang dimana 3 buah dari tabel database tersebut memiliki relasi yang berupa one to many. Yang pertama saya akan menjelaskan untuk entitas admin. Entitas admin memiliki atribut berupa ID admin, username, password, nama admin, nomor telepon, dan gambar, di mana masing-masing dari atribut tersebut memiliki tipe data varchar. Lalu selanjutnya, di sini ada entitas kategori yang berelasi dengan entitas barang, yang dimana yang sudah saya jelaskan tadi, di sini memiliki derajat kardinalitas yaitu one to many, one untuk kategori, dan many untuk barang. Di dalam tabel kategori sendiri memiliki dan jenis barang. Selanjutnya dari tabel barang memiliki ID barang, lalu memiliki kunci tamu dari entitas supplier. Lalu entitas barang memiliki
atribut nama barang, harga, quantity, dan stok. Selanjutnya, supplier, entitas supplier memiliki atribut ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan dari prototipe. Prototipe pertama ya, yaitu berupa halaman login. Lanjut. Nah, ini prototipe kedua ketika user telah menginputkan username dan password, dan ketika username mengklik login, akan masuk ke halaman. Lanjut. Masuk ke halaman dashboard, yaitu dashboard admin. Di sini dashboard admin memiliki fitur yang berupa kategori, barang, supplier, dan laporan. Lanjut. Nah, untuk halaman selanjutnya, ini adalah halaman kelola kategori, yang dimana sudah ada 3 data dari kategori, yang dimana data tersebut diambil dari database tabel kategori. Selanjutnya, nah di sini ketika admin ingin menghapus dari data kategori, oh maaf, ini data barang ya, data barang, maka yang tadinya data barang itu memiliki 3 buah menjadi 2. Lanjut. Nah, ini adalah tampilan kelola data barang. Next. Ini adalah tampilan kelola supplier yang sudah memiliki data berupa 3. Selanjutnya, ini tampilan ketika admin menghapus data dari kelola supplier. Lanjut. Yang terakhir adalah tampilan dari laporan. Di sini laporan di sini memiliki laporan per bulan dan per tahun, di mana akan ditampilkan laporan barang masuk yang berupa nomor, ID transaksi, tanggal masuk, kode barang, nama barang, pengiriman, jumlah masuk. Dan di sini juga memiliki laporan barang keluar, yaitu sama saja untuk outputan dari laporannya memiliki nomor, ID transaksi, tanggal masuk, kode barang, nama barang, pengirim, dan jumlah masuk. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator, Mas Yosi. Baik, ya itu adalah serangkaian presentasi dari produk kita, yaitu perancangan sistem informasi inventory barang pada Petshop selaku mitra kita yang berbasis web. Baik, sekian dulu dari kami. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.